Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Rahma Nuriska, saya dari kelas 1C. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu responden saya, yaitu teman saya, mengenai beberapa pertanyaan mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, boleh memperkenalkan diri? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Nur Fadila. Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Pajajaran jurusan Keperawatan. Baik, ke pertanyaan pertama, kamu tahu nggak sih Pancasila itu butirnya ada berapa dan bunyinya apa saja? Pancasila terdiri dari 5 butir. Butir pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang saya mau nanya, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Contohnya apa aja? Penerapan Pancasila itu maksudnya Pancasila itu kan dasar negara ya. Di dalamnya mengandung nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu dijadikan pedoman atau acuan kita dalam bertindak atau melaksanakan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita saling menghargai sesama. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara kamu menerapkan sila-sila itu dalam kehidupan sehari-hari? Caranya dengan yang pertama, sila pertama itu saya dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya sendiri kan seorang muslim ya, saya menjalankan ibadah-ibadah saya seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, gitu, dan lain-lain. Kita juga harus saling menghormati kepercayaan orang lain dan saling menghargai perbedaan agama yang dianut masing-masing orang gitu. Sila kedua contohnya dengan kita harus saling sayang menyayangi dengan sesama manusia, menciptakan kerukunan, perdamaian, menghindari konflik. Sila ketiga contohnya dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan selalu membela negara Indonesia. Dan contohnya yang lainnya itu kita selalu mencintai produk dalam negeri dan selalu menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya sila keempat kita harus selalu melaksanakan musyawarah untuk mencapai keputusan yang mufakat. Dan sila kelima contohnya dengan kita bersikap adil antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan manusia. Baik, pertanyaan selanjutnya, dari sekian banyak sila-sila yang ada nih, dari kelima sila itu kan pasti banyak ya yang melanggar, yang masih acuh terhadap sila tersebut. Menurut kamu, kenapa sih hal tersebut itu bisa terjadi? Kalau menurut saya, pelanggaran sila-sila itu berasal dari diri kita sendiri ataupun dari yang lain, dari luar gitu. Kalau misal dari diri sendiri itu kurangnya kesadaran diri untuk menerapkan sila-sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari luar misalnya ada kayak ancaman dari luar gitu, kayak peperangan atau muncul konflik, itu bisa memecahkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Terus menurut kamu cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut itu supaya konflik itu tidak terjadi, itu bagaimana caranya? Menurut saya, mulai dari diri sendiri dulu, kita menumbuhkan kesadaran untuk saling menghargai satu sama lain, menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri agar kita selalu bertindak atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kita juga harus berbuat baik kepada sesama, tidak membeda-bedakan, saling menghargai, menghormati. Walaupun kita kan berbeda ya, maksudnya pasti ada perbedaan gitu, baik agama, suku, ras, budaya, tapi kita itu satu Indonesia, kita harus saling menghormati, menghargai gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalkan kamu ini jadi pejabat tinggi di negara ini, di Indonesia gitu, yang memiliki kekuasaan di negara ini, apa sih gitu yang bakal kamu lakukan supaya masyarakat Indonesia ini mematuhi dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila tersebut?
Mungkin kalau saya menjadi petinggi negara, saya akan menerapkan hukum yang seadil-adilnya, tidak memihak pihak atas dan selalu memperhatikan semua masyarakat termasuk pihak-pihak bawah. Saya akan menerapkan hukum yang tidak tumpul ke bawah, ya, dan selalu mendukung masyarakat kecil supaya kita semua bisa sejahtera bersama. Ya, mulia sekali ya. Iya. Ada lagi? Mungkin saya juga melakukan sosialisasi untuk masyarakat Indonesia agar selalu menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di dalam dirinya, agar kita masyarakat Indonesia itu selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan saya nih, kalau misalkan kamu nih nanti punya anak gitu ya, apakah kamu nantinya bakal mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila ke anak kamu ini dari kecil gitu? Tentu, saya akan mengajarkan nilai-nilai Pancasila dari anak saya dari kecil, karena Pancasila itu sangat penting ya, apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menumbuhkan rasa persatuan, kesatuan negara Indonesia gitu. Saya akan mencontohkan anak saya agar anak saya itu selalu berperilaku yang baik, tidak membeda-bedakan teman, berteman dengan siapa saja, dan menumbuhkan rasa nasionalisme juga, mengenalkan produk-produk dalam negeri yang bagus-bagus. Selain itu, saya juga akan mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia kepada anak saya, agar anak saya dapat mengenal atau mempelajari bahkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ya, baik. Itu saja, sekian wawancara dari saya. Terima kasih kepada saudari Pipit yang telah berkenan untuk diwawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.